Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hafiz dari HSC semester 4. Saya di sini akan membawakan tentang rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang pertama, pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Melalui rekrutmen, organisasi dapat melakukan komunikasi dengan pihak tertentu untuk memperoleh sumber daya manusia yang potensial, sehingga banyak pencari kerja dapat mengenal dan mengetahui organisasi yang pada akhirnya akan memutuskan kepastian atau tidaknya dalam bekerja. Selanjutnya, cara-cara yang dilakukan dalam proses rekrutmen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Yang kedua, rencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Yang ketiga, publikasikan lowongan. Yang keempat, wawancara kandidat berkualitas. Yang kelima, periksa referensi dan latar belakang. Yang keenam, pilihlah orang yang paling berkualitas. Yang ketujuh, buat penawaran dan berikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil. Yang kedelapan, negosiasikan rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. Yang kesembilan, menyambut karyawan baru. Selanjutnya itu ada sumber-sumber rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelamar langsung. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, instansi pemerintah. Yang keempat, organisasi penempatan karyawan. Yang kelima, balai latihan kerja milik pemerintah. Yang keenam, serikat pekerja. Yang ketujuh, lembaga pendidikan. Yang kedelapan, organisasi pencari karyawan profesional. Yang kesembilan, profesi. Selanjutnya ada seleksi. Pengertian seleksi. Seleksi adalah usaha yang pertama harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Kiranya hal inilah yang mendorong pentingnya pelaksanaan seleksi penerimaan karyawan baru. Bagi setiap perusahaan, pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, objektif supaya karyawan yang diterima benar-benar qualified untuk menjabat dan mengerjakan pekerjaan itu. Selanjutnya ada proses dan tahapan seleksi. Seleksi didefinisikan sebagai proses membedakan antara pelamar untuk mengidentifikasi dan merekrut mereka yang memiliki kemungkinan sukses yang lebih dalam suatu pekerjaan. Seleksi pada dasarnya memilih pelamar dari kumpulan pelamar yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tepat untuk melakukan pekerjaan. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan diterima atau ditolak. Proses seleksi tentu tidak hanya satu, tetapi bisa jadi ratusan lamaran yang memiliki minat untuk mengisi jabatan yang disediakan oleh organisasi tersebut. Pada umumnya meliputi pendaftaran, evaluasi, persyaratan, testing. Jika proses seleksi lulus, maka akan dilanjutkan pada tahap seleksi. Tahapan-tahapan seleksi ini ditentukan calon pegawai yang telah melamar jabatan tersebut dengan membandingkan sejumlah syarat dan kompetensi yang dimiliki oleh pelamar sebagai berikut. Yang pertama ada seleksi administrasi. Persyaratan kelengkapan surat lamaran yang perlu diteliti adalah yang pertama sebagai berikut. Surat lamaran yang ditulis tangan.
Yang kedua, fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh yang berwenang. Ketiga, daftar riwayat hidup. 4, akademik transkrip atau NEM dari SLTA. Yang kelima, kartu tanda bukti bagi pendaftaran diri pada kantor Departemen Tenaga Kerja. Yang keenam, pas foto sesuai permintaan. Yang ketujuh, fotokopi KTP. Yang kedelapan, surat keterangan pengalaman kerja. Kesembilan, keterangan keberlakuan baik dari kepolisian. Terus yang ke-10, surat keterangan kesehatan dari dokter. Yang ke-11, surat pernyataan kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Terus yang kedua, ada formulir lamaran pekerjaan. Formulir lamaran dimaksud untuk memperoleh data secara pribadi calon tenaga kerja secara lengkap dan seragam. Umumnya bagian personalia merancang formulir lamaran tersebut dan diberikan kepada setiap pelamar. Formulir lamaran merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dan akurat dari calon pelamar. Selanjutnya ada pemeriksaan referensi. Yang keempat ada wawancara pendahuluan. Yang kelima ada tes psikologi. Yang keenam ada pemeriksaan kesehatan. Yang ketujuh ada tes wawancara. Yang kedelapan memutuskan diterima atau ditolaknya. Selanjutnya ada faktor yang diperhatikan dalam seleksi. Ada beberapa faktor yang diperhatikan dalam seleksi. Di antaranya yaitu 1, umur, kedua, jenis kelamin, yang ketiga, kesehatan, dan yang keempat, tubuh. Selanjutnya ada masalah yang ditemukan dalam seleksi. Masalah-masalah lain yang dapat ditemui dalam proses seleksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi secara objektif. Misalnya kejujuran, kesetiaan, dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Yang kedua, penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangannya. Peranannya bukan atas dasar pikirannya saja. Yang ketiga ada pelamar. Pelamar yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif disembunyikan. Dan yang terakhir, peranan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisa pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.